Selamat dating di podcast winning. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang selalu menarik perhatian banyak orang, yaitu dunia horor. Kita sudah bersama Intan, seorang penggemar horor yang sudah berpengalaman di dunia mistis. Intan, bisa ceritakan sedikit tentang diri kamu dan bagaimana awalnya tertarik dengan dunia horor? Tentu. Sebenarnya, ketertarikan saya terhadap dunia horor ini sudah dimulai sejak kecil. Saya sering mendengar cerita-cerita horor dari keluarga dan teman-teman, dan seiring waktu, rasa penasaran saya semakin besar. Apa sih yang membuat dunia ini begitu misterius dan menarik? Menarik sekali. Jadi, sepertinya kamu sudah cukup lama terjun ke dunia horor ini. Tapi Intan, apakah ada pengalaman horor pertama yang kamu alami sendiri? Apakah ada yang akhirnya membuat kamu semakin penasaran? Oh, tentu ada. Pengalaman pertama saya itu terjadi saat saya masih remaja. Saya dan teman-teman mengunjungi sebuah rumah tua yang terkenal angker. Waktu itu ada suara-suara aneh dan suasana yang sangat mencekam. Itu adalah pengalaman yang membuka mata saya bahwa mungkin ada sesuatu yang lebih dari sekedar cerita-cerita saja. Itu pasti seram sekali. Lalu, menurut kamu, apa yang membuat fenomena horor seperti hantu, atau penasaran, atau benda-benda angker tetap menarik hingga sekarang? Fenomena horor menurut saya tetap menarik, karena manusia selalu merasa penasaran dengan yang tidak bisa dijelaskan secara logika. Keberadaan hal-hal mistis ini memberikan sensasi ketegangan yang sulit ditemukan di dunia nyata. Dan tak jarang, kita juga suka mencari tahu apakah ada kehidupan setelah kematian. Rasa penasaran memang menjadi daya tarik utama. Nah, dari semua cerita horor yang adakah satu cerita seram yang paling terkenal dan menurut kamu sangat menakutkan? Salah satu cerita yang paling seram menurut saya adalah tentang sebuah rumah yang dihuni oleh arwah penasaran yang sangat kuat. Banyak orang yang mencoba untuk menginap di sana, tapi tidak ada yang bertahan lama. Mereka mengalami kejadian-kejadian aneh, seperti mendengar suara langkah kaki, benda bergerak dengan sendirinya, hingga penampakan yang sangat jelas. Wow, itu benar-benar membuat merinding. Dalam banyak cerita horor, pasti ada mitos-mitos tertentu. Menurut kamu, mana yang memang benar-benar ada dan mana yang hanya sektor cerita menakut-nakuti? Mitos itu memang sering beredar, dan beberapa di antaranya mungkin hanya dibuat untuk menakut-nakuti. Tapi ada juga beberapa yang punya dasar dari pengalaman nyata. Seperti misalnya, mitos tentang penampakan arwah yang penasaran, menurut saya ada beberapa bukti yang cukup kuat untuk mendukungnya. Menarik sekali. Kalau soal film horor, apakah kamu merasa bahwa film-film tersebut mempengaruhi pandangan orang tentang dunia mistis? Apakah hal-hal yang digambarkan dalam film horor sering terjadi di kehidupan nyata? Film horor tentu mempengaruhi cara orang melihat dunia mistis. Banyak orang yang menganggap hal-hal yang terjadi di film bisa saja terjadi dalam kehidupan nyata. Padahal itu seringkali dilebih-lebihkan. Namun ada juga elemen-elemen tertentu yang didasarkan pada kejadian nyata. Meski tentu saja dibumbui dengan fiksi untuk membuatnya lebih seram. Jadi, ada batas tipis antara kenyataan dan khayalan dalam dunia horor. Intan, kamu sudah cukup lama terlibat dalam dunia horor. Apakah kamu pernah melakukan penyelidikan atau eksplorasi ke tempat-tempat angker? Bagaimana pengalaman kamu di sana? Ya, saya pernah beberapa kali melakukan eksplorasi ke tempat-tempat yang dikenal angker. Satu pengalaman yang sangat berkesan adalah saat saya dan tim mengunjungi sebuah desa yang memiliki banyak cerita mistis. Meski tidak ada kejadian yang ekstrim, suasana di sana sangat berbeda. Seperti ada sesuatu yang mengawasi kita. Seru sekali ya, meskipun menegangkan. Setiap daerah biasanya memiliki cerita horor yang khas. Menurut kamu, kenapa cerita-cerita ini bisa berkembang di masyarakat lokal? Cerita horor sering berkembang karena adanya kepercayaan lokal yang kuat. Masyarakat merasa bahwa ada kekuatan tak kasat mata yang mengatur alam semesta. Dan cerita-cerita ini diwariskan turun-temurun sebagai cara untuk menjaga nilai-nilai dan juga memberikan peringatan kepada generasi berikutnya. Kita memang sering mendengar cerita horor yang berkaitan dengan kepercayaan dan budaya setempat. Intan, apakah ada pengalaman pribadi kamu bertemu dengan entitas mistis atau arwah yang sulit dijelaskan secara logika? Saya pernah mengalami hal itu. Pada suatu malam,
Saya berada di sebuah tempat yang sangat sepi dan tiba-tiba saya memeras TV indah yang memperhatikan saya. Kemudian saya mendengar suara berbisik yang sangat jelas, meskipun tidak ada orang di sekitar saya. Itu adalah pengalaman yang sulit saya jelaskan secara logika. Wah, itu pasti pengalaman yang tak terlupakan. Banyak orang yang takut dengan hal-hal mistis. Ada inggik tips dari kamu untuk mengurangi rasa takut terhadap hal-hal horor? Saya tahu, Res, yang penting adalah tidak terlalu memikirkan hal-hal tersebut. Rasa takut itu datang dari ketidakpastian. Kalau kita bisa menerima bahwa tidak semua hal perlu dijelaskan, kita akan lebih bisa menghadapinya tanpa ketakutan yang berlebihan. Itu benar sekali. Akhir kata, apa pandangan pribadi kamu tentang horor? Apakah kamu percaya bahwa ada dunia lain yang terhubung dengan kehidupan kita? Saya percaya bahwa ada dunia lain yang terhubung dengan kehidupan kita, mungkin tidak selalu dalam bentuk yang kita bayangkan, tapi saya yakin ada sesuatu yang lebih besar dari apa yang bisa kita lihat dan pahami. Menarik sekali, Intan. Sebelum kita tutup, ada pesan apa yang ingin kamu sampaikan kepada pendengar podcast winning, terutama yang punya ketertarikan dengan dunia horor? Pesan saya adalah jangan terlalu takut dengan hal-hal yang tidak bisa kita jelaskan. Dunia ini penuh misteri, dan kita bisa belajar banyak dari itu. Yang terpenting, jaga rasa ingin tahu dan selalu berpikir terbuka. Terima kasih banyak, Intan, atas waktu dan cerita seramnya. Semoga obrolan ini menambah wawasan para pendengar tentang dunia horor dan memberikan keseruan tersendiri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Penutupan, terima kasih telah mendengarkan episode kali ini dari podcast winning. Jangan lupa untuk selalu ikuti kami untuk lebih banyak cerita seram dan misteri yang akan datang.